Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Jemaat yang terkasih, kondisi dunia saat ini sangat membutuhkan sukacita. Kabar sukacita dalam Injil Yesus Kristus semestinya membuat hidup kita menghadirkan sukacita bagi dunia ini. Kabar baik itu telah memerdekakan kita dari dosa dan akan memampukan kita menceritakan kabar baik itu kepada dunia dengan sukacita. Marilah saudaraku semua, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan mengundang Bapak dan Ibu berdiri dan menyanyikan lagu dari KJ 226 ayat 1, 2, dan 3. Dia nobatkanlah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ini kita sebagai gereja
dipanggil untuk menyuarakan sukacita kepada dunia. Di tengah pandemi COVID-19 dan ketidakpastian kondisi ekonomi, dunia saat ini membutuhkan kabar baik, dan gereja diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyuarakan kabar baik itu dengan hidup yang baik dan terbuka pada semua orang. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 2, Agungkan Kuasa Namanya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dalam kehidupan ini, kami datang untuk mengaku ketika kami sudah dimerdekakan dari dosa. Kami tidak mampu untuk hidup saling berbuat baik dan saling mengasihi. Ketika kabar baik itu hadir membawa sukacita, kami tidak mampu menghadirkan sukacita bagi sesama kami. Kami takut dan tertekan. Kami kehilangan arah dalam kehidupan kami, di tengah gumul juang kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut dengan kasih setiamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu dari KJ 222B ayat 3 dan 4. Agungkan Kuasa Namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan, sumber pengampunan kita. Berdasarkan Roma pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Salam damai bagi kita semua. Mari kita menyambut dengan menyanyikan lagu dari PKJ 97 ayat 1 dan 2, Roh Kudus kuatkanlah kami. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, pada hari kenaikan Yesus Kristus saat ini, kami bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mendorong kami untuk menyuarakan kabar baik kepada semua orang. Berilah kami pemahaman melalui kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti tugas-tugas kami dalam kesaksian, dalam pengutusan kami. Dan biarlah kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam melakukan tugas-tugas kami ini. Roh Kudus juga lah yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman-Mu, agar firman ini tertanam dalam hati kami dan berbuah melalui kesaksian pelayanan yang kami lakukan. Doa ini kami naikkan dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan dengan membacakan Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Tema perikop kita adalah Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Kita mendalami firman Tuhan dalam rangka menghayati tugas dari Yesus Kristus saat Yesus naik ke surga. Tugas menjadi saksi, menyatakan suara kabar baik. Menjadi saksi harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Menyuarakan kabar baik berarti menjadi saksi. Menyuarakan kabar baik, orang harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus diberikan kepada murid untuk menguatkan dan memberi kesanggupan dalam melaksanakan tugas pengutusan, tugas menjadi saksi. Roh Kudus berarti kuasa dari surga yang memperlengkapi murid-murid, seperti nyanyian PKJ 97, Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Jika Roh Kudus memberi kemauan dan kemampuan kepada kita untuk bersaksi, berarti kita tidak diam, namun pergi menjumpai orang, berbicara pada orang lain, memberi contoh kehidupan. Kita menjumpai orang yang berdosa, agar mereka mengalami terang Tuhan.
Kita menjumpai orang yang dikuasai oleh kebencian agar mendapat kedamaian dari Tuhan. Kita menjumpai orang yang bersedih agar mendapat penghiburan dari Tuhan. Kita menjumpai orang yang dikuasai kegelapan agar mau mengikuti terang Tuhan. Kita menjumpai orang yang lemah agar mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita bersaksi dengan hati yang teguh, tidak resah, yakin, dan berpengharapan pada Tuhan. Kita bersaksi tentang Yesus, berarti kita sudah melihat atau mengetahui tentang Yesus, seperti murid-murid yang langsung melihat kehidupan Yesus. Bersaksi berarti memberitakan Yesus yang benar-benar menderita dan bangkit. Kita bersaksi tentang Yesus, berarti kita harus mampu memberi keterangan yang benar bahwa Yesus benar-benar hadir di dunia ini, benar-benar menderita, disalib dan mati, bangkit, serta naik ke surga, seperti dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita bersaksi berarti harus berani menjelaskan bahwa penderitaan Yesus itu benar-benar terjadi dan tidak pura-pura. Mengapa harus dijelaskan bahwa Yesus menderita dan bangkit pada hari ketiga? Karena pada masa lalu dan juga masa kini ada ajaran dekotisme yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh manusia. Yesus Kristus berpura-pura menderita dan mati. Ajaran ini menyangkal penderitaan dan kebangkitan Yesus. Ajaran ini menerima Yesus sebagai Raja yang ilahi, tapi Yesus tidak pernah menjadi manusia. Pada masa kini, kelompok agama tertentu mempengaruhi orang Kristen dengan ajaran dekotisme ini. Dan akhirnya orang Kristen itu ragu-ragu dan meninggalkan iman Kristen. Juga ada ajaran Basilides yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Menurut Basilides, Yesus secara ajaib menyerupai diri seorang Simon orang Kirene, dan tempatnya di kayu salib digantikan oleh Simon orang Kirene. Ajaran Basilides ini juga dipakai kelompok agama tertentu untuk mempengaruhi orang Kristen agar meninggalkan iman Kristen dan menyerang orang Kristen. Ajaran lainnya yaitu ajaran Valentinus mengatakan bahwa Yesus bersifat roh, bukan daging. Tubuh Yesus berbeda dari tubuh manusia. Ajaran Kerdon berpendapat bahwa Yesus tidak lahir dari anak darah Maria. Bahkan ia tidak lahir sama sekali. Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak Allah, tetapi tidak di dalam daging. Ajaran Marcion mengatakan, Yesus tidak pernah lahir, namun secara tiba-tiba muncul dari surga. Yesus bukan manusia dan tidak memiliki tubuh sama sekali, sehingga ia juga menolak penderitaan dan kematian Yesus. Dengan berbagai ajaran seperti ini, maka orang beriman harus benar-benar memahami peristiwa dan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Semua orang Kristen diharapkan bisa bersaksi, menjelaskan tentang Yesus yang menderita di salib, mati, dan bangkit naik ke surga. Yesus menderita karena menyelamatkan manusia dari dosa. Penderitaan Yesus juga mempersiapkan orang beriman menghadapi penderitaan di dunia. Kita menjelaskan tentang Yesus sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya, tidak menyimpang, tidak ditambahkan dengan pendapat dunia atau pendapat pribadi. Berita tentang Yesus tidak boleh diduga-duga. Orang beriman meyakini karena mengalami sendiri hidup bersama Yesus, pernah merasakan damai bersama Yesus, pernah mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus juga memberi keberanian
bersaksi tentang Allah yang mencipta dunia, memelihara alam semesta dan manusia, dan bersaksi tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita dan tubuh Kristus, yaitu gereja. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus akan mau dan dimampukan untuk bersaksi. Kalau belum dikuasai Roh Kudus, maka orang tidak berani, tidak mau menjadi saksi, malas menjelaskan tentang Yesus, takut salah, takut tidak diterima kesaksian, takut dicemooh, takut ketahuan kekristenannya, dan merasa rugi kalau bersaksi. Ada orang Kristen tidak berani mengakui dirinya Kristen. Seperti Bapak X tinggal di sebuah desa dan kebaktian minggu di kota. Dia satu-satunya orang Kristen di desa itu. Dengan bangga Bapak X ini menceritakan pada temannya di gereja di kota bahwa orang desa tidak ada yang tahu bahwa dia Kristen. Menurut dia, lebih baik tidak perlu orang tahu bahwa dia Kristen. Yang penting tidak berbuat jahat, tidak perlu bergaul dengan orang desa. Nanti ditanya-tanya agamanya, bisa ketahuan. Itu akan merugikan dalam pergaulan, takut dihina, takut disingkirkan. Demikian juga di kantor, Bapak P tidak ada yang tahu bahwa dia Kristen. Dia senang orang tidak tahu bahwa dia Kristen, karena takut dihambat karirnya, takut disingkirkan dan dihina. Kalau kita menggunakan pikiran dan kekuatan sendiri, maka kita takut bersaksi. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita agar tidak menyembunyikan identitas Kristen kita sebagai terang dan garam dunia. Garam itu harus dirasakan orang sekitar. Terang atau pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang. Itu di Matius 5 ayat 13-16. Kesaksian tentang terang harus bercahaya, harus dikenal orang sekitar. Iman Kristen harus dibicarakan dengan berhikmat, dengan mata hati yang terang, dengan pikiran yang dibukakan oleh Tuhan, dan juga harus dinyatakan dengan perbuatan, melayani orang yang butuh pertolongan atau berdiakonia. Oleh sebab itu, kesaksian atau marturia dan pelayanan diakonia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin orang Kristen berdiakonia lebih dulu, kemudian menjadi sahabat, baru bermarturia. Perlu hikmat dalam melakukan diakonia dan marturia. Jangan bersaksi menjadikan perkelahian, pertengkaran, permusuhan, kerusuhan antar umat beragama. Pernah rombongan suatu gereja melakukan kesaksian dan diakonia di suatu tempat. Mereka memasang saluran air bersih. Setelah rombongan gereja pulang, seluruh saluran air itu dibongkar oleh masyarakat. Tapi ada gereja yang melakukan kegiatan kesaksian dan diakonia di daerah lain. Tapi gereja ini melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan juga beberapa tokoh masyarakat untuk menyalurkan bantuan diakonia. Diakonia yang mereka lakukan diterima. Disinilah perlu hikmat dalam bersaksi dan berdiakonia. Bersaksi bisa melalui pergaulan di lingkup RT, RW, kelurahan atau kecamatan, dan kabupaten, dan provinsi, bahkan nasional. Bersaksi menjadi terang dan garam memang harus memberi waktu, tenaga, pikiran untuk bergaul, menjadi sahabat, tapi tidak terpengaruh atau tersesat. Bapak S berperan dalam urusan pembinaan remaja di suatu RT. Melalui pembinaan olahraga, Bapak S menjumpai orang tua remaja yang punya pergumulan atau permasalahan, yang mengalami kesulitan, memberikan penghiburan, penguatan, dorongan, bimbingan. Ketika ada kebencian di sekitar RT, Bapak S berperan memberikan perdamaian. Ketika ada orang yang disingkirkan, Bapak S memberikan dukungan dan menghargai. Bapak S bersaksi melalui fungsi atau peran yang ada di dalam masyarakat. Berhikmat dalam bersaksi
berarti memahami cara bergaul, cara memperhatikan, cara menolong, cara masuk dalam kehidupan masyarakat. Sasaran kesaksian adalah orang yang belum mengenal Yesus secara benar. Kesaksian adalah bagi orang yang belum mengenal Yesus yang menderita, disalib, mati, naik ke surga. Juga kepada orang yang dikuasai dosa kegelapan dunia, orang yang dikuasai oleh kebencian, kebohongan, melakukan kekerasan, dan melakukan kejahatan. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Roh Kudus membawa firman Tuhan masuk ke dalam hati manusia. Ada orang yang jahat, yang sudah berkali-kali membunuh, masuk penjara. Kemudian ada misionaris yang memberitakan firman Tuhan, tapi selalu ditolak oleh penjahat tersebut. Pada saat tertentu, penjahat ini membaca sendiri bagian Alkitab. Hatinya tersentuh. Melalui perenungannya, penjahat ini menerima Yesus dalam hidupnya. Apakah misionaris yang memberitakan Injil di penjara dan ditolak penjahat itu termasuk gagal? Tidak. Roh Kudus bekerja setelah misionaris ini tidak lagi melayan penjahat itu. Roh Kudus membuka hati penjahat ketika ia membaca sendiri bagian Alkitab. Banyak kisah para penjahat dibukakan Tuhan pikirannya dan menjadi saksi Tuhan bagi mantan narapidana dan orang lain. Kita diminta Tuhan bersaksi karena Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan. Yesus sudah memberi kemenangan atas dosa. Sekarang tugas orang beriman adalah menjelaskan kemenangan Yesus atas dosa, sehingga banyak orang dimenangkan dari dosa. Bersaksi itu jangan demonstratif, menggebu-gebu, memberitahukan bahwa kita Kristen. Tapi juga jangan sembunyi, takut ketahuan Kristen. Orang yang menggebu-gebu, asal bertemu orang selalu bicara tentang Yesus. Orang ini merasa kalau sudah membicarakan tentang Yesus setiap hari, berarti sudah menjadi saksi yang baik. Padahal berita yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik, cara yang berhikmat, dengan melihat kondisi orang yang akan diberitakan. Tidak asal berteriak tentang Yesus, tapi berhikmat atau belajar seperti para misionaris yang berhasil dalam kesaksian dengan melakukan pendekatan budaya, pendekatan kesehatan, dan pendidikan. Melalui pendekatan misionaris ini, daerah tertentu banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Ada beberapa ibu bersaksi dengan melakukan pendekatan kesehatan, memberikan bantuan gizi, pendidikan kesehatan. Di desa itu banyak orang mengenal ibu ini sebagai orang Kristen. Dan bahkan ada yang tinggal di rumah ibu ini yang Kristen, karena akan dirawat di rumah sakit di sebuah kota. Jika ibu ini bersaksi, maka ia akan menjelaskan bahwa semua pelayanan yang dilakukannya itu karena Tuhan Yesus yang memanggil dia untuk melayani. Yesus yang sudah menyelamatkan dirinya dari dosa. Bersaksi berarti menjelaskan panggilan Yesus melalui pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Apa yang dilakukan ibu ini adalah salah satu bentuk bersaksi yang berhikmat dengan mata hati yang dibukakan atau yang diberikan terang. Bersaksi itu bukan mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu enak, pasti masuk surga, pasti tidak ada sakit penyakit, pasti tidak ada kemiskinan, Tuhan akan memberi kekayaan, pasti tidak ada masalah karena Tuhan melindungi dari masalah dan bahaya. Menjadi orang Kristen itu enak karena mendapat bantuan sembako. Yesus tidak mengajarkan orang bersaksi seperti itu. Bersaksi bukan mengajarkan agar orang mencari materi, mencari uang. Bersaksi mengajarkan orang mengakui dosa, ditebus Yesus, dibaharui. Karena itu Yesus menekankan bahwa bersaksi itu tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Yang kita baca tadi di Lukas 24 ayat 47. Bertobat berarti
berpaling dari hidup yang sesat, percaya kepada Allah yang hidup. Bertobat dalam hidup artinya hidup dalam damai dengan Allah dan sesama, hidup dalam pembaharuan. Bertobat berarti kita mau memberitakan Injil kepada semua bangsa, terutama di sekitar kita. Bertobat mau diutus Tuhan. Tugas menjadi utusan Tuhan tidak terlalu berat, sebab Tuhan menolong dengan memberikan Roh Kudus. Bersaksi tidak memberitakan tentang pengampunan dosa saja, tapi tentang pertobatan, penyesalan dosa. Kekristenan bukan murahan bahwa Yesus mengampuni dosa, tapi Yesus meminta penyesalan dosa dan pertobatan. Hidup orang Kristen bukan hidup sembarang dalam dosa. Kalau bersaksi hanya tentang penyesalan dosa dan pertobatan saja juga tidak baik. Harus ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, orang akan selalu ingat akan kesalahannya masa lalu. Bersaksi dari pertobatan, pengampunan dosa, berarti menyaksikan hidup yang sudah menyesal, hidup yang bertobat dan diampuni, yang kita saksikan. Bersaksi bukan tentang kekayaan atau kesehatan, tapi hidup yang diubahkan Tuhan. Hidup dalam pengampunan, yang berarti orang ini juga dimampukan untuk mengampuni. Orang yang percaya pada penebusan, maka dosanya diampuni, ditebus, kemudian bertobat. Kesaksiannya yang menyesali dosa, diampuni oleh Yesus dan bertobat. Itulah yang menjadi tujuan pemberitaan Injil. Bukan pembaptisan menjadi orang Kristen. Orang yang memberitakan Injil, menyuarakan kabar baik, menceritakan tentang pertobatan, pengampunan dosa bagi semua bangsa, terutama orang di sekitar kita. Di tengah COVID-19, bagaimana kita bersaksi? Kita minta Tuhan memberi hati yang terang dan terbuka dalam memahami semua Alkitab. Tidak memahami Alkitab sepotong-potong, menafsirkannya menurut kita sendiri. Kita menghibur, menguatkan orang yang positif COVID, bukan menyingkirkan, menolak, merendahkan mereka yang positif COVID. Bukan menghakimi orang yang positif COVID-19 dengan mengatakan ini karena tulah, ini karena hukuman Tuhan, ini sudah akhir zaman. Kita menjumpai orang yang positif COVID melalui media virtual, media sosial, memberikan dukungan, membawa kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi COVID-19. Sebelum bersaksi, kita harus menerima berkat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat dari Yesus berarti Yesus menyerahkan tugas pengutusan kepada murid-murid dan setiap orang beriman. Tuhan berjanji akan mendampingi orang yang bersaksi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita melakukan tugas pengutusan dengan sukacita karena Tuhan menyertai kita, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Marilah kita memberitakan Injil mulai dari tempat hidup kita sehari-hari dengan bersukacita dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur karena bisa merayakan kenaikan Yesus di surga, yang mengutus kami untuk menjadi saksi, yang memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Biarlah tugas-tugas kesaksian sungguh-sungguh dengan sukacita kami lakukan, dan kami juga membangun persekutuan dan juga pelayanan diakonia, sehingga kami benar-benar mencapai membawa banyak orang, memperkenalkan orang kepada Kristus Yesus, membawa orang pada pertobatan dan pengampunan dosa dari Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan setiap anggota jemaat-Mu yang punya pergumulan dalam persoalan ekonominya, juga persoalan kesehatan. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, berikan semangat bagi kami dalam membangun pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID ini. Berikan hikmat perencanaan yang baik ya Tuhan, agar masalah pandemi COVID ini boleh semakin cepat diselesaikan, termasuk juga masalah-masalah ekonomi yang mengikut dengan adanya pandemik ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap orang yang terlibat dalam tim medis relawan untuk menolong proses pemulihan bagi pasien yang positif COVID. Berkati ya Tuhan mereka, kuatkan, berikan daya tahan bagi tubuh mereka. Demikian juga keluarga mereka, biarlah selalu mendukung dan berikan kesehatan juga kepada anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja dalam membangun persekutuan dan menolong proses pemulihan COVID ini. Kau berkati Tuhan agar kami bisa melakukan tugas panggilan kami dalam situasi COVID ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Tuhan kuatkan mereka, berkati makanan minuman yang mereka makan dan obat-obatan untuk menolong mereka dalam proses pemulihannya. Dan berikan hati yang damai, hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga anggota jemaat kami yang terkena dampak ekonomi akibat pandemik ini. Berikan jalan keluar ya Tuhan untuk mengusahakan ekonomi, dan berkati ya Tuhan semua jalan keluar yang harus kami lalui. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat dan badan pelayan GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita. Biarlah dalam tugas-tugas kami tetap melakukan dengan berbagai kreativitas, baik melalui online ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Biarlah kami bersemangat bertumbuh terus ya Tuhan, di dalam persekutuan kami, di dalam kesaksian kami, dalam pelayanan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita bersyukur atas berkat-Nya yang melimpah bagi kita. Dengan mengingat nas persembahan yang terambil dari Imamat 19 ayat 5 yang berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari jemaat sekalian kita sambut dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai 3. Mari puji Raja Sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kabar baik Injil-Mu yang telah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Untuk itu, kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami ini, sehingga gereja-Mu dapat terus melakukan pelayanan untuk memberitakan kabar baik dengan sukacita kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan
Tundukkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.